Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua, anak-anakku di manapun berada. Perkenalkan, saya Ibu Heni, lengkapnya Heni Purnama, diberikan amanah untuk mengurusi kurikulum SMK atau biasa disebut dengan wakil kurikulum. Kali ini kita bertegur sapa dalam rangka merencanakan atau mengetahui apa dan bagaimana proses belajar mengajar yang ada di SMK Negeri 1 Sambas dalam masa pandemik ini. Sesuai dengan edaran Gubernur Nur yang menyatakan bahwa seluruh peserta didik untuk belum diperkenankan mengikuti belajar atau pembelajaran dengan cara tatap muka. Nah, karena itu dari SMK Negeri 1 Sambas memijakan itu semua, juga tidak akan melakukan pembelajaran tatap muka. Semua pembelajaran akan dilaksanakan dengan model daring atau dalam jaringan. Nah, seperti apakah model pembelajaran daring itu? Akan saya jelaskan sedikit di sini, Bapak Ibu maupun anak-anak sekalian, bahwa pembelajaran itu dilakukan secara online. Kemudian di tahap awal ini, anak-anak kita mulai dari kelas 10, 11, 12, itu akan melalui proses yang disebut dengan pengenalan sekolah untuk yang kelas 10, kemudian akan mengisi profil data masing-masing yang akan berkomunikasi dengan wali kelasnya. Jadi wali kelas nanti akan meminta profil siswa baik kelas 10, kelas 11 maupun 12 dengan tujuan agar kita saling mengenal antara guru, siswa, dan orang tua, saling kenal walaupun dalam jarak jauh dengan metode online. Jadi nanti akan kita buat grup wali kelas dan siswa, kemudian grup wali kelas dan orang tua siswa, sehingga komunikasi kita bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti beberapa hari ke depan, insya Allah besok sudah mulai dicoba kita untuk membagikan seluruh materi. Bisa berupa buku yang ada di sekolah, yang tersedia di sekolah, dan itu pembagiannya dengan perwakilan ya Bapak Ibu, perwakilan nanti dari masing-masing kelas oleh wali kelas akan mengambil buku tersebut berupa materi yang akan mereka pelajari di rumah, baik berita fotokopi maupun buku paket yang disediakan oleh sekolah. Selain itu juga nanti Bapak Ibu guru akan memberikan semacam tugas ringkas dari materi yang disampaikan tadi. Nah, setelah itu berjalan dalam beberapa waktu, nanti dilanjutkan dengan metode penilaian. Nah, penilaian itu kalau yang lalu kita melakukan metode penilaian dengan cara online juga. Jadi anak menyerahkan tugas dalam beberapa bentuk dari masing-masing guru mapel, sehingga anak itu akan mengerjakan banyak sekali tugas. Mulai dari mapel A sampai mapel Z. Dan itu setelah kami evaluasi, ternyata tidak banyak menguntungkan bagi siswa maupun bagi kami sebagai penyampai materi atau pemberi materi. Sehingga kita coba mulai dengan langkah baru, tidak lagi dengan cara seperti yang dilakukan sebelumnya. Jadi pada 6 bulan ke depan sampai dengan bulan Desember nanti, kita coba melakukan model pembelajaran proyek ya Bapak Ibu. Model pembelajaran proyek itu artinya anak-anak itu mengerjakan sesuatu, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan mapelnya, sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan kompetensi yang harus dia miliki, dan itu dikerjakan di rumah. Kemudian nanti baru akan melakukan penilaian secara final via online. Nah, jadi kami harapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian agar dapat kiranya mensupport anak-anak kita dalam pembelajaran di rumah tadi. Dan itu dilakukan berkelompok Bapak Ibu, dilakukan berkelompok, tetapi
Tetapi penilaiannya nanti akan dilakukan secara individu. Satu kelas akan dibagi beberapa kelompok sesuai dengan pembagian bukunya, sehingga anak nanti akan bisa mendapatkan buku sesuai dengan mapelnya, Nah, setelah itu, setelah dilakukan penilaian, nanti penilaian itu dalam bentuk bersama, terpadu. Artinya, anak itu tampil sekali bersama gurunya, kemudian dinilai oleh banyak guru. Sekali tampil dinilai oleh banyak guru. Nah, kira-kira seperti itu. Yang jelas, anak-anak itu tidak terlalu sering untuk berkomunikasi via online dalam mengerjakan tugas. Hanya beberapa kali saja dalam satu semester, anak-anak kita berkomunikasi untuk mengumpulkan tugas. Selebihnya, nanti komunikasi wali kelas dan orang tua, wali kelas dan siswanya untuk absensi, kemudian mengecek keterlaksanaan tugas yang mereka berikan, begitu. Nah, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Mudah-mudahan program pembelajaran yang kita desain pada masa COVID ini bisa berjalan maksimal, bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Jadi dukungan yang besar dari Bapak Ibu, dari kita semua, sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Anak-anak kita tetap mendapatkan ilmu, anak-anak kita tetap belajar, walaupun hanya belajar di rumah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam perencanaan pembelajaran di SMK Negeri 1 Sambas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.